Hasil drawing perempat final Liga Champions, Dele Alli dibuang di Turki. Jika terbukti suap wasit, Barcelona terancam degradasi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bertambah lagi daftar manajer Liga Inggris yang dipecat. Terbaru, Crystal Palace memecat Patrick Vieira. Dilansir dari Sky Sport, Crystal Palace memecat Patrick Vieira pada Jumat. Padahal, Vieira baru menjabat sebagai manajer selama 18 bulan. Sudah 12 laga di seluruh kompetisi, Patrick Vieira gagal bawa Crystal Palace menang termasuk kandas di babak ketiga kontra Leeds United. Terakhir kemenangannya adalah di akhir bulan Desember kemarin. Crystal Palace akan segera mencari manajer baru. The Eagles sementara ini bercokol di peringkat ke-12 klasemen Liga Inggris dengan 27 poin. Harry Kane kontraknya di Tottenham Hotspur tersisa sampai musim panas tahun 2024. Sejauh ini, penyerang berusia 29 tahun itu belum memberikan tanda tangannya. Meski begitu, Tottenham Hotspur tidak mau kehilangan Harry Kane begitu saja. Spurs terus berjuang untuk merayu Kane memperpanjang kontraknya. Dilansir dari Sky Sport, manajer Tottenham Antonio Conte ditanya soal masa depan Kane. Conte berikan jawaban yang dinilai penuh kode. Antonio Conte bilang sepak bola tidak bisa diprediksi. Sheikh Jassim Al Thani nampaknya benar-benar serius untuk menjadi pemilik baru Manchester United. Sultan Qatar itu dilaporkan akan segera mengajukan tawaran kedua untuk membeli Manchester United. Sang Syekh dijadwalkan menggelar rapat dengan para penasihatnya yang datang ke Old Trafford. Mereka akan membahas berapa besar dana yang akan mereka keluarkan untuk membeli MU. Laporan Sky Sport mengeklaim bahwa kurang dari 10 hari ke depan, tawaran kedua Sheikh Jassim untuk Manchester United akan meluncur ke meja keluarga Glazer. Proses negosiasi kontrak Mount sudah berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu, namun kedua pihak gagal menemukan kata sepakat. Ini disebabkan masalah gaji. Mount merasa dengan kontribusinya, ia layak mendapatkan gaji yang lebih besar di skuad Chelsea. Namun Chelsea dikabarkan menolak permintaan gaji Mount tersebut. Chelsea sendiri dilaporkan sudah bersiap jika mereka ditinggal Mount di musim panas nanti. Tim asal London Barat itu dilaporkan meminta bayaran sekitar 50 juta pound sterling ke klub manapun yang tertarik meminang sang gelandang. Takehiro Tomiyasu bermain menjadi starter saat Arsenal berhadapan dengan Sporting Lisbon di leg kedua babak 16 besar Liga Eropa. Namun bek timnas Jepang itu harus ditarik lebih awal di laga ini akibat cedera. Mikel Arteta mengaku cemas dengan cedera yang dialami sang bek. Arteta menyebut bahwa cedera Tomiyasu ini diperkirakan cukup parah jika melihat reaksi yang ditunjukkan sang bek. Namun ia menyebut kondisi sang bek yang sebenarnya baru diketahui setelah pemeriksaan medis dilakukan oleh tim medis Arsenal nanti. Erling Haaland dan Victor Osimhen merupakan dua penyerang yang saat ini sedang tampil ganas di klubnya masing-masing. Dietmar Hamann pun membandingkan kedua pemain ini. Hamann mengkategorikan Haaland sebagai pemain yang brilian. Haaland kini tercatat sebagai pemain ketiga yang mampu mencetak 5 gol dalam satu laga di Liga Champions. Hanya saja, Hamann lebih menyukai gaya bermain Osimhen yang dinilainya lebih bisa membantu tim. Ia menilai Osimhen jauh lebih berkontribusi daripada Haaland selain tugas mencetak gol. Sejak direkrut kembali dari Manchester United musim panas lalu, Paul Pogba baru bermain 2 kali musim ini. Sang pemain terus-menerus mengalami cedera dan bahkan saat fit, Pogba malah sempat disangsi klub dengan larangan bermain 1 laga karena terlambat datang saat sesi latihan. Tapi terlepas dari masalah-masalah itu, Direktur Juventus Francesco Calvo menegaskan bahwa klubnya tidak akan mendepak Paul Pogba musim ini. Calvo menyebut klub mempercayai sang pemain dan mengingatkan Pogba memiliki kontrak 4 tahun. Lionel Messi menjadi salah satu properti panas di bursa transfer awal musim mendatang. Kontrak Messi dengan PSG berakhir pada musim ini. PSG sendiri belum menyerah dalam mendapatkan tanda tangan Messi untuk kontrak baru. Dikutip dari media Arab Saudi Al-Weham, Messi ingin bertahan jika mendapatkan kontrak yang sama dengan bintang PSG lain termasuk Kylian Mbappe. Meski demikian, laporan tersebut mengatakan PSG bersedia memberikan penawaran lain dalam kontrak baru itu, namun tidak dapat memenuhi seluruh keinginan Messi.
Drawing perempat final Liga Champions digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss. Pada Jumat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, ada 8 tim yang tersisa. Drawing perempat final Liga Champions dibuka oleh Deputi General Secretary UEFA, Giorgio Mercati, legenda sepak bola Turki Hamid Altintop, dan juga ada Patrick Kluivert lakukan pengundian. Nama pertama yang keluar adalah Real Madrid yang bertemu dengan Chelsea. Selanjutnya Inter Milan berjumpa Benfica. Kemudian ada Manchester City versus Bayern Munchen. Terakhir AC Milan akan hadapi Napoli. Facundo Pellistri akhirnya merasakan jadi starter di skuad MU. Erik ten Hag memainkan sang winger sejak menit awal saat Setan Merah berhadapan dengan Real Betis pada ajang Liga Eropa. Sang winger muda tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan ten Hag. Ia bermain penuh selama 90 menit dan menjadi ancaman nyata di sisi kanan serangan MU. Owen Hargreaves mengaku sangat menikmati permainan sang winger di laga tersebut. Ia percaya winger asal Uruguay itu bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Marcus Thuram dipastikan akan cabut dari Borussia Park di musim panas nanti sebagai free agent. Chelsea sempat dilaporkan tertarik meminang sang striker. Namun laporan dari Sky Sport mengaklaim Chelsea dikabarkan mundur dari perburuan penyerang timnas Prancis tersebut. Padahal Chelsea memang sedang mencari striker baru. Namun Chelsea dilaporkan tidak lagi meminati sang winger karena Graham Potter mencari striker dengan gaya bermain yang berbeda, sehingga mereka tidak lagi berminat pada sang striker. Drawing perempat final Liga Champions tuntas digelar. Laga yang paling menarik adalah duel Real Madrid versus Chelsea. Itu bukanlah duel yang asing di Liga Champions dalam 3 tahun terakhir. Di musim 2020-2021, Real Madrid versus Chelsea tersaji dalam laga semifinal Liga Champions. Chelsea menang dengan agregat 3-1 dan jadi juara di musim tersebut. Di musim 2021-2022, Real Madrid versus Chelsea tersaji dalam perempat final Liga Champions. Real Madrid gantian menang dengan agregat 5-4 dan jadi juara di musim tersebut. Pada akhir pekan ini, Barcelona dan Real Madrid akan berduel di laga bertajuk El Clasico. Kekuatan Real Madrid berkurang di laga ini karena Alvaro Rodriguez tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu. Sang striker muda itu sudah mengoleksi total 4 kartu kuning di kompetisi domestik Spanyol. Pada pekan lalu, ia mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Deportivo La Coruna bersama tim Kalista Real Madrid. Seusai dengan aturan sepak bola Spanyol, akumulasi 5 kartu kuning tersebut membuat Rodriguez harus absen di laga berikutnya. Drawing perempat final Liga Eropa digelar di markas UEFA di Nyon, Swiss. Manchester United jadi tim pertama keluar dari mangkuk undian, disusul Sevilla, sehingga Manchester United akan menghadapi Sevilla. Undian selanjutnya mempertemukan Juventus dengan wakil Portugal Sporting Lisbon, sementara wakil Jerman Bayer Leverkusen terundi bertemu dengan Union Saint-Gilloise. Wakil Belanda Feyenoord lantas menghadapi wakil Italia AS Roma sebagai tim yang terakhir keluar dari mangkuk. Manchester United versus Sevilla akan jadi laga yang seru untuk ditonton. MU lagi on fire untuk raih trofi setelah memenangi Carabao Cup. Pun Sevilla jadi tim yang terbanyak memenangi titel Liga Eropa dengan 6 kali. Peringatan buat Manchester United, mereka belum pernah kalahkan Sevilla dalam head to head. Tercatat, kedua tim sudah bertemu 3 kali di kompetisi antar klub Eropa. Head to headnya adalah Sevilla 2 kali menang dan sekali berakhir imbang. Tentu hal tersebut akan jadi perhatian besar buat manajer Erik ten Hag. Di akhir Januari tahun 2023 kemarin, Eriksen mengalami cedera. Hingga saat ini, ia masih menepi dari skuad Manchester United untuk menyembuhkan cedera tersebut. Manajer Setan Merah Erik ten Hag menyebut bahwa Eriksen sudah memasuki tahap akhir dalam pemulihan cederanya. Alhasil ia sedikit lagi bisa comeback di tim utama Manchester United. Ten Hag menyebut bahwa sang gelandang timnas Denmark itu akan siap merumput kembali setelah jeda internasional nanti. Daily Mail melansir bursa taruhan Liga Champions terbaru setelah drawing perempat final Liga Champions. Yang paling pertama diunggulkan juara adalah Manchester City. Selanjutnya adalah Bayern Munchen dan kemudian ada Napoli yang tampil begitu mengesankan di semua kompetisi musim ini. Sementara juara bertahan Real Madrid jadi favorit keempat. Di pos kelima ditempati oleh tim Portugal Benfica. Sedangkan di posisi paling bawah ada AC Milan, Chelsea, dan Inter Milan yang berada dalam status tidak diunggulkan.
Manchester City versus Bayern Munchen nanti akan menyoroti satu nama. Dia adalah manajer Manchester City yang dulunya ex pelatih Bayern Munchen, yaitu Pep Guardiola. Pep Guardiola pernah melatih Bayern Munchen pada periode 2013 sampai 2016 yang kemudian lanjut melatih Manchester City. Sayangnya Guardiola gagal bawa di Rotten menjuarai Liga Champions. Catatan terbaik Pep Guardiola di Bayern Munchen adalah sampai semifinal dalam 3 musim berturut. Sementara catatan terbaik Guardiola bersama Manchester City sedikit lebih baik. Musim 2020-2021 pernah tembus final tapi dikalahkan Chelsea 0-1. Napoli dinilai lebih mudah jalannya untuk mencapai babak puncak Liga Champions musim ini. Pun sudah lolos ke perempat final Liga Champions, sudah jadi sejarah tersendiri untuk klub tersebut. Untuk 4 semifinal, Napoli yang bertemu AC Milan akan terhindar dari pemenang dari Real Madrid Chelsea dan Manchester City Bayern Munchen. Andai menangi perempat final, Napoli akan menantang pemenang dari Inter Milan versus Benfica. Tak ayal, bursa taruhan langsung menjagokan Napoli sebagai tim ketiga favorit juara Liga Champions musim ini. Dele Alli dipinjamkan Everton ke Besiktas pada musim panas tahun 2022 dengan durasi semusim. Dele Alli akan kembali pada musim panas tahun 2023, namun Besiktas disodorkan opsi pembelian permanen bila berminat. Apa daya, petualangan Dele Alli di Turki tidak indah. Baru 2 gol dicetaknya dari 13 laga di Liga Turki dan tidak memuaskan pelatihnya Şenol Güneş. Di 2 laga terakhir Besiktas, Dele Alli tidak dimainkan. Bahkan Dele Alli tidak masuk di dalam skuad dan cuma harus menonton dari tribun. Maka diyakini petualangan Dele Alli di Turki sudah habis. Barcelona baru-baru ini dibikin geger dunia sepak bola. Blaugrana diduga menyuap ex wakil presiden komite wasit Spanyol CTA, Jose Maria Enriquez Negreira, selama rentan 2001 sampai 2018. Pihak La Liga pun akan turut mengusut skandal tersebut. Beberapa pihak terduga diketahui akan segera jalani persidangan. Dilansir dari La Vanguardia, Presiden La Liga Javier Tebas ditanya kemungkinan hukuman dari pihak Liga Spanyol kepada Barcelona andai skandal suap wasit itu terbukti. Tebas tegas mengatakan ada hukuman besar menanti seperti denda jutaan euro bahkan degradasi ke divisi 2. Satu kompetisi Eropa lainnya turut menjalani drawing perempat final adalah UEFA Europa Conference League, di mana mempertemukan Lens Poznan kontra menghadapi Fiorentina. 2 wakil Belgia akan bersuat tim dari Inggris dan Belanda. Gen akan menghadapi West Ham dan Anderlecht kontra Asa Kemar. Sementara 1 laga lainnya mempertemukan Basel melawan Ogisinnes. 2 tim unggulan West Ham United dan Fiorentina berada pada pool terpisah sehingga berpotensi bertarung di final jika mampu menaklukkan lawan masing-masing. Timnas Belgia akan mengawali era baru di bawah kepemimpinan pelatih Domenico Tedesco. Ia telah mengumumkan daftar pemain untuk laga internasional bulan ini. Tedesco mengangkut 24 pemain ke dalam skuadnya. Nahkoda berpaspor Italia itu memutuskan tidak membawa 2 sosok senior, Axel Witsel dan Dries Mertens, dan lebih memilih mengangkut pemain-pemain muda. Witsel dan Mertens sebenarnya telah memasuki usia senja, akan tetapi kedua pemain itu masih belum gantung sepatu dari level internasional. Cristiano Ronaldo mendapat panggilan dari timnas Portugal untuk pertandingan kualifikasi Euro tahun 2024 melawan Liechtenstein dan Luxembourg. Dalam konferensi pers pengumuman pemain untuk kualifikasi Piala Eropa tahun 2024, pelatih Roberto Martinez menjelaskan alasan tetap memanggil Ronaldo. Mantan pelatih timnas Belgia itu menekankan pengalaman Ronaldo sebagai pemain jadi poin utama dalam pemanggilan kali ini, walaupun saat ini Ronaldo tidak sedang dalam penampilan terbaik bersama Al Nassr. Pelatih kepala Hansi Flick berniat menggunakan persahabatan melawan Peru dan Belgia sebagai ajang eksperimen. Ia pun memanggil sejumlah wajah baru ke skuad Die Mannschaft dan meninggalkan banyak pemain senior. Joshua Vagnoman, Felix Nemeka, Marius Wolf, dan Kevin Schade merupakan 5 pemain tanpa cap yang masuk skuad pilihan Flick. Sang pelatih tidak memasukkan Ilkay Gundogan, Thomas Muller, Leroy Sané, Antonio Rudiger, serta Niklas Süle ke timnya. Semenjak dipercaya menjadi pelatih timnas Jerman, Flick memang kerap memanggil pemain-pemain tanpa cap.
Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.